Waktu Realme 14 series mereka keluarin, mereka dengan tegas bilang mau fokus di pasar gaming. Realme 15 series mereka masih jadi sponsor smartphone utama untuk M7. Bahkan kita juga sempat diajak nonton M7 secara langsung. Tapi di Realme 16 series, semua berubah. Realme sekarang serius banget sama kameranya. Sampai gue bisa banget merekomendasikan Realme 16 Pro Plus 5G untuk kalian yang lagi nyari HP dengan hasil kamera super di kelasnya. Saking seriusnya, Realme bikin standarisasi kamera sendiri yang dikasih nama Luma Color. Luma Color ini adalah teknologi image processing terbaru dari Realme yang distandarisasi sama TÜV Rheinland buat memastikan gambar yang diambil pakai kameranya Realme 16 Pro Plus 5G punya warna yang akurat dengan lighting yang punya rasa profesional. Asli, seriusan, ini bagus banget dah. Kamera belakangnya pakai sensor flagship Samsung HPS dengan resolusi 200 megapiksel. Ada telephoto portrait camera 50 megapiksel juga yang bisa dipakai untuk ngezoom sampai 3,5 kali. Ada juga kamera ultra wide yang sayangnya resolusinya cuma dikasih di 8 megapiksel aja. Fitur kameranya itu banyak banget, tapi kita coba ulik dari yang standarnya dulu. Kamera utama. By default, foto di lensa utamanya ini ngasih focal length yang kira-kira di sekitar 23 mm. Tapi kalau kita lihat hasil fotonya kayak gini, ini sih gue nggak masalah sama sekali ya. Oh iya, catatan dulu sedikit, kalau kalian ambil foto auto, resolusi kameranya ada di 14 megapiksel. Tapi kalau kalian pindahin ke mode high res 200 megapiksel, resolusi fotonya entah gimana caranya itu bisa sampai ke 226 megapiksel kayak di foto ini. Hehe, mau di zoom kayak bagaimana juga bagus ini. Tone warna dari kamera utamanya cenderung warm, tapi bisa ngejaga skin tone dengan cukup bagus. Ini penting buat warna kulit orang Indonesia. Nggak ada lah kulit Jawa yang tiba-tiba warnanya jadi kayak kulit Cindo demi ngejar foto yang lebih bagus. Kalau lo pakai Realme 16 Pro Plus 5G, reproduksi warnanya bakalan kejaga banget. Meskipun tanpa filter, warnanya tuh rasanya udah bener aja gitu, nggak perlu diapa-apain lagi. Kalau kalian masih mau ngasih filter, Realme ada ngasih mode Vibe Master yang bisa diakses dengan slide shutter button ke arah bawah. Di sini ada 21 filter yang Realme sebut sebagai Vibe yang bisa kalian pakai. Jujur, kebanyakan Vibe-nya berasa biasa aja kayak filter pada umumnya. Tapi setidaknya ada 5 filter yang rasanya tuh nge-vibe banget dan gue suka. Kayak Lively, Emerald, Fresh, Neon, dan satu lagi ini Festival. Ini kelimanya ngasih warna yang menurut gue lebih estetik lagi. Di mode Vibe ini kalian juga bisa pakai mode Pro untuk atur parameter foto. Jadi nggak cuma auto aja kayak amatir. Mode Vibe ini juga bisa kalian pakai di semua lensa. Jadi mau ultra wide, wide maupun telefoto, ini bisa semua pakai mode Vibe. Oh ya, ngomong-ngomong telefoto, ini lensa juga bagus banget buat dipakai ngambil portrait. Serius dah, 3.5 times zoomnya ini udah kayak pasti bagus gitu kalau dipakai nge-shoot portrait. Meskipun lensa telefotonya cuma dalam tanda kutip support sampai 3.5 times zoom, tapi kalian bebas nge-zoom sampai ke 120 kali. Dengan catatan, semakin nge-zoom, hasilnya bakalan semakin seadanya, karena zoomnya jadi digital. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya gue lihat hasil foto dari Realme punya tone warna yang estetik dan nyaman buat dilihat, meskipun lo nggak pakai filter apapun. Tapi jujur ya, jujur, ini pertama kalinya gue ngeliat hasil kamera dari handphonenya Realme itu berasa kayak hasil dari fotografer. Buat kamera selfie-nya yang 50 megapiksel, emang nggak banyak fitur baru yang Realme kasih, tapi buat kelasan high-end mid-range, ini udah bagus lah. Detail kejaga dengan baik, reproduksi warna dan skin tone juga sama bagusnya sama kamera utama. Ini gua pribadi sih no komplain ya. Dan menurut gua bukan cuma fotonya yang bagus, tapi videonya juga bagus. Ini kamera belakang 4K 30 fps. Bagus ya? Bagus, gua udah nyoba soalnya. Jadi buat rekaman video 4K 30 ini sih udah lebih dari cukup sih. Bisa juga ngerekam 4K 30 di kamera depan. Ini pakai 0,8x-nya. Kalau gue pindah ke satu kalinya begini, bisa di zoom. Dua kalinya jadi begini, kayaknya paling cocok kalau mau vlogging style di 0,8. Sekali lagi, ini kamera depan ya. Bagus kan? Ini skrip udah mau 3 halaman, masih bahas kamera aja. Hehe, capek kan pasti kan? Tenang, bahasan kameranya akan segera selesai. Tapi tidak sekarang. Soalnya ini Realme punya AI buat foto yang asli, bagus banget. Masa ya gue ngefoto Fitri lagi ngaji, hasilnya kan kayak gini ya. Terus gue kasih fitur AI Light Me, hasilnya tuh jadi kayak begini. Bagus,
Belum selesai, karena masih ada sampah-sampah di belakang tuh. Jadi gue pakein AI eraser, hasilnya buset. Hehe, bagus banget kayak di foto pakai kamera profesional. AI-nya ada banyak banget sebenarnya, tapi gue kasih tahu satu lagi aja ya. Soalnya ini bisa banget dipakai buat bikin kartu ucapan lebaran. Namanya AI Motion Pop-up. Ini tuh fitur AI yang bisa nyatuin beberapa foto kamu dan fotonya bisa dibikin pop-up gitu. Jadi nggak kayak kolase biasa. Suruhnya lagi, fitur ini bisa dipakai di live foto atau nama yang dikasih sama Realme itu motion foto. Jadinya kolase foto ucapan lebaran kalian makin seru. Jadi deh ucapan lebaran anti mainstream. Hehehe. Ngomong-ngomong anti mainstream, desain yang anti mainstream di HP-nya Realme balik lagi nih. Pakai bahan kertas udah pernah, pakai desain ala-ala koper juga udah pernah. Kali ini desainnya ala-ala Gundam. Hehehe. Ini karena desainnya dibantu lagi sama Bapak Naoto Fukasawa yang ngedesain pakai sentuhan alam. Memang ada-ada aja ya desainer itu ya. Kalau di zoom, back covernya ini ada strokes ala ladang gandum yang kayak lagi ketiup angin itu. Culture banget. Realme 16 Pro Plus 5G ini sebenarnya pakai back cover berbahan dasar silikon, tapi dipilih yang premium dan organik, yang feel-nya soft touch gitu. Tiap sambungan antar bagian body dibikin melengkung dan mengalir supaya lebih enak digenggam. Dia tuh ada dua warna ya. Yang dari tadi kalian lihat ini adalah yang namanya Master Gold, terinspirasi dari warna ladang gandum yang menguning dengan modul kamera yang finishingnya metal armor. Satunya lagi namanya Master Grey, katanya terinspirasi dari batuan sungai gitu ya. Asli sih sebenarnya kalau udah mainan filsafat desain kayak begini gue nggak ngerti-ngerti banget. Pokoknya cakep dah, percaya aja. Oh ya, cuma catatan dikit, karena bump kameranya ini glossy, jadi gampang nempel sidik jari. Layarnya dia pakai panel AMOLED 144 Hz yang pinggirannya lengkung. Resolusinya 1280 x 2800 pixel dengan maksimum brightness-nya sampai di 6500 nits. Ini layarnya nyaman banget untuk dipakai, cukup terang dipakai di luar ruangan, dan punya warna yang vivid. Refresh rate 144 Hz juga bikin animasi berasa lebih smooth. Always on display juga hadir, meskipun di Realme 16 Pro Plus 5G ini gue belum nemu settingan untuk bikin AOD-nya nyala terus. Atau emang dibikin cuma nyalanya sebentar ya, mengingat dia panelnya belum menggunakan teknologi LTPO. Jadinya nggak bisa turun sampai refresh rate yang rendah-rendah banget gitu. Sistem on chip dia pakai Snapdragon 7 Gen 4 yang ditemenin sama RAM 12GB LPDDR5X sama storage 512 GB. Baterainya juga udah gede banget, dikasih 7000 mAh dan chargernya 80 watt ultra charge yang bisa ngisi penuh dari nol dalam waktu 1 jam 20 menitan doang. Ini chipset mid-range yang klaimnya Realme, Antutunya itu bisa sampai 1,4 jutaan. Tapi jujur aja, gue nggak cek Antutunya karena emang nggak biasa aja gue ngecek Antutu. Dan juga pas gue dapet handphone ini itu langsung gue install banyak banget, langsung gue ambil foto banyak banget. Jadi kalau gue tes Antutunya setelah gue install banyak hal, hasilnya pasti akan beda sama yang fresh. Cuma angka klaim di 1,4 juta itu harusnya udah bisa jadi gambaran besar lah ya buat kalian kira-kira kualitasnya handphone ini bakalan kayak gimana secara performa. MLBB jalan di resolusi HD dengan frame rate ultra. Ini nggak keringetan sama sekali. Di mode performance yang balance, gameplay cuma bisa ditahan di 90 fps aja. Tapi pas gue pindahin ke mode GT, frame rate langsung nge-boost di 120. Sayangnya belum ada opsi frame rate 144 fps juga, tapi ya 120 aja udah GG sih ini ya. eFootball gak ribet dia, bisa jalan di settingan high semua dan rata di 60 fps. Jujur, ini game yang paling sering gue mainin di jalan pas gue lagi pakai handphone ini. One shot aja gitu main exhibition satu match ini udah asik. Dan dia nggak perlu mode GT buat dapetin 60 fps ya, balance aja udah cukup. Asphalt Legends beda lagi nih case-nya. Settingan tinggi bisa jalan di 60 fps di mode balance dan GT. Padahal frame rate cap udah gua pasang di 90, tapi kayaknya emang nggak bisa ngangkat sampai ke 90 ya, sampai 60 aja udah cukup. Tapi ini kondisi settingan udah paling tinggi semua ya, sampai shadow aja gua atur ke ultra. Genshin Impact default ada di setting medium dan lancar jalan di 60 fps kalau lo pasang di mode GT. Kalau di balance paling sampai 45 fps aja. Asiknya kalau mau tampilan grafis lebih oke, kalian masih bisa angkat ke high dengan resiko fps turun di 50-an di mode GT. Yang mana aja silahkan pilih ya, asal ada di atas 30 fps mah buat gua Genshin Impact masih playable. Dari sini gue ngambil kesimpulan kalau performanya si Realme 16 Pro Plus 5G ini ditahan dan baru dibuka di mode GT. Karena polanya sama kayak handphone mid-range-nya Realme yang lain. Di mode balance, dia performanya kayak ketahan. Dan di mode GT, baru performa aslinya itu kelihatan. Beda sama handphone flagshipnya Realme yang emang dari mode balance-nya aja itu udah kelihatan dibuka semua. Ya nice sih sebenarnya ya, biar nggak keseringan kegeber juga, ntar jadi terlalu panas, yada-yada, jadi nggak nyaman. Ini oke lah. Kalau kalian butuh ya tinggal nyalain mode GT aja, gampang kok.
Tapi intinya, chipset ini masih bisa ngejar di game-game yang gue cobain. Jadi kalau kalian mau beli buat gaming casual, ini udah aman banget. Overall, gue suka banget sama si Realme 16 Pro Plus 5G. Ini tuh handphone yang seger. Dan gue rasa Realme tuh kayak udah makin tahu, makin mature. Dia paham siapa segmen market yang mau dia tuju. Karena mereka udah tahu marketnya maunya apa, jadi mereka ya firm aja gitu. Teguh aja sama pendirian kalau marketnya emang maunya kamera yang bagus. Dengan begitu, akhirnya mereka bisa deliver sebuah produk yang menurut gue juga super bagus. Emang nggak sempurna, kalau kalian perhatiin di sepanjang video, ada catatan yang gue kasih. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Tapi dari semua ketidaksempurnaan yang dimiliki sama Realme 16 Pro Plus 5G, gue nggak bisa bohong, dan tetap akan bilang ini adalah handphone mid-range dengan kamera paling bagus di awal tahun 2026. Sekarang tinggal harganya aja yang pasti akan dapat penyesuaian, karena emang kondisi globalnya lagi kayak begitu. Brand sebelah aja yang biasa dimendang-mendingin, jualan flagship udah nyentuh 30 juta. Ya, begitulah guys, mohon bersabar, ini ujian, namanya juga hidup, ya kan? Tapi kalau kalian duitnya udah cocok dan pengen nyari handphone mid-range dengan kamera yang super bagus, handphone ini bisa banget gue rekomendasiin ke kalian. That's it, gue dan dari main lagi pamit, mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari handphone mid-range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!